Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba kita akan bahas rumus jumlah dan selisih tapi bentuk yang tangen. Sebelumnya kita sudah membahas yang bentuk sinus dan kosinus. Nanti itu juga diperlukan untuk membantu rumus jumlah dan selisih dalam tangen. Nah, yang pertama itu adalah ketika tan A, maka bentuk lainnya sin A dibagi oleh cos A. Kita menggunakan sifat ini ya. Nah, ketika menggunakan tan B, maka tinggal ganti saja sin B per cos B. Ketika terdapat nilai tan A tambah B ditambah oleh nilai tan A dikurang B, maka dia akan menjadi sin A tambah B dibagi oleh cos A tambah B menggunakan sifat sebelumnya. Ketika diganti A plus B, maka semua bentuknya sama. Dan sisi yang kanan, tan A min B, dia akan menjadi nilai sin A min B kita bagi dengan cos dari A min B. Nah, kita jumlahkan menggunakan bentuk pecahan, maka dia akan menjadi tan A ditambah B ditambah dengan tan A dikurang B. Kita samakan penyebutnya, maka akan menjadi perkalian yang bawah, yaitu cos A tambah B kita kali dengan cos dalam kurung A min B. Ketika perkalian cos A tambah B dikali cos A min B dibagi cos A tambah B, maka akan menyisakan ini, yaitu cos A min B kita kalikan dengan sin A tambah B. Maka sin A tambah B kita kalikan dengan cos A min B kita tambah dengan, ini kita bagi cos A min B, maka akan menjadi cos A tambah B dikalikan dengan sin A min B. Nah, dalam hal ini yang atas sudah menggunakan rumus aturan sinus. Maka nilai tan dari A tambah B ditambah dengan tan A dikurang B. Nah, sin cos ditambah kosin. Sifat penjumlahan dua sudut ya sebelumnya, yaitu cukup A tambah B dijumlahkan sama yang sebelah kanan, yaitu A dikurang oleh B. Kemudian yang di bawah tetap ditulis sebagai cos A tambah B kita kalikan dengan cos A dikurang B. Nah, B dikurang B 0 ya. Maka bentuk dari tan A tambah B ditambah dengan tan dari A dikurang B tinggal menyisakan sin sudut A ditambah sudut A. Saya bagi dengan cos dari A tambah B dikalikan oleh cos dari A dikurang oleh B. Nah, kita sederhanakan menjadi tan A tambah B ditambah dengan tan A dikurang B menjadi A tambah A adalah sin 2A. Kita bagi oleh cos dalam kurung A tambah B kita kalikan dengan cos dalam kurung A min B. Ini bentuk dari tan A tambah B ditambah oleh tan A min B. Bentuk yang paling awal. Nah, coba sekarang kita akan sederhanakan bentuk dari cos A ditambah B kita kalikan dengan cos A min B. Bentuk sederhana seperti apa? Diketahui bahwa sebelumnya cos dalam kurung A tambah B ditambah dengan cos dalam kurung A min B, dia menjadi 2 cos A dikalikan dengan cos B. Nah, seandainya kita butuh A-nya diganti dengan A tambah B, lalu B-nya kita ganti dengan A dikurang B. Ketika A diganti A plus B dan B diganti A min B, maka bentuk ini pun akan berubah. Sehingga cos A-nya diganti A plus B, kemudian B-nya diganti oleh A min B, dengan jalan yang sama sebelah sisi yang kanan, cos dalam kurung A plus B kita kurangi oleh A min B, maka menjadi 2 cos A tambah B dikalikan dengan cos A dikurang oleh B. Nah, B dikurang B 0 ya, maka menyisakan cos A tambah A ditambah oleh cos dalam kurung lepas kurungnya
A tambah B, min kali A adalah min A, min kali min adalah plus B. Jadi 2 cos A tambah B kita kalikan dengan cos A min B. Nah, kita kurangi ya, B dengan B tetap, tapi A dikurang A adalah 0. Sehingga menjadi cos 2A ditambah cos dari B tambah B, yaitu 2B. Nah, ini sendiri 2 cos dalam kurung A tambah B dikalikan oleh cos A dikurang oleh B. Kita butuhnya hanya perkalian ini saja seperti yang tadi. Maka angka 2-nya kita pindahkan ke kiri karena dia kali, pindah ruas ke kiri jadi bagi. Sehingga cos A plus B sendiri dikalikan dengan cos A dikurang B menghasilkan bentuk setengah dari cos 2A ditambah oleh cos dari 2B. Ini bentuk sederhananya ya. Nah, sekarang kita dapat dua persamaan. Tadi sebelumnya tan A tambah B ditambah tan A min B adalah sin 2A dibagi cos A tambah B dikali cos A min B. Dan bentuk yang keduanya kita peroleh tadi sebelumnya, cos A tambah B dikali cos A min B. Hasilnya adalah setengah dari perkalian cos 2A ditambah cos 2B. Nah, kalau sudah, kita substitusikan bentuk yang kedua ke bentuk yang pertama. Sehingga untuk persamaan tan dari A tambah B dijumlah dengan tan dari A dikurang B, maka akan menjadi sin dari 2A kita bagi oleh, karena bentuknya cos A tambah B dikali cos A min B, kita ganti bentuk kedua, setengah dari cos 2A ditambah oleh cos dari 2B. Nah, ini kita anggap 1 ya koefisiennya. 1 dibagi setengah, dia akan menghasilkan tan A tambah B ditambah dengan tan dari A min B menjadi 1 dibagi setengah adalah 2 dikali sin dari 2A saya bagi setengah, maaf, setengahnya dihapus, cos 2A ditambah dengan cos dari 2B. Ini bentuk hasil sederhana dari tan A tambah B ditambah tan A dikurang B. Hasilnya 2 sin 2A dibagi cos 2A ditambah cos 2B. Nah, kali ini kita ganti dengan rumus selisih dari tangen. Kita ambil persamaan yang cos A tambah B dikali cos A min B sama dengan setengah dari cos 2A ditambah cos 2B ya. Ini kita ingatkan kembali persamaan ini agar tidak hilang. Kita anggap persamaan pertama. Nah, yang berikutnya untuk rumus selisih, tan dari A ditambah B kita kurangi dengan tan dari A dikurang B. Dia akan mengakibatkan sin dari A ditambah B kita bagi oleh cos dari A tambah B kita kurangi dengan sin dalam kurung A dikurang B. Lalu kita bagi dengan cos dalam kurung A min B. Nah, nilai tan A tambah B saya kurangi dengan tan dari A min B. Dia akan mengakibatkan samakan penyebut. Kita kalikan yang bawah, cos A tambah B kita kalikan dengan cos dalam kurung A dikurang B. Lalu kita kalikan lebih mudahnya. Atau mau dibagi boleh. Ini kita bagi dengan cos A tambah B menghasilkan cos A min B. Kemudian kita kalikan dengan yang atas. Jadi sin A tambah B kita kalikan oleh cos A dikurang oleh B. Saya kurang. Dengan cara yang sama, kita bagi dengan cos A min B habis, mengakibatkan tinggal cos A tambah B kita kalikan dengan sin A min B. Nah, bentuk ini yang atas merupakan jumlah A tambah B dan selisih A min B dalam bentuk sinus. Tetapi karena di sini minus, maka menjadi rumus selisih sudut. Otomatis tan dari A tambah B kalau saya kurangi dengan yang sebelah kanan yaitu tan A dikurang B, maka akan menjadi sin buka kurung A tambah B kita kurangi oleh A dikurang B. Ini sengaja saya kurungkan, takutnya banyak yang tidak teliti
untuk A min B-nya. Kemudian saya bagi dengan cos A tambah B. Kita kalikan dengan cos A dikurang oleh B. Sehingga nilai tan A tambah B kemudian dikurang dengan tan A min B. Dia akan menjadi, lepas kurung ya, sin A tambah B kita kurangi A. Karena min kali A jadi min A. Min kali min jadi plus B. Kita bagi oleh cos dari A ditambah B. Kita kalikan dengan cos A dikurang oleh B. Nah, kita ketahui bahwa A dikurang A adalah 0. Tinggal B tambah B. B tambah B menjadi 2B. Maka tan A ditambah B kita kurangi oleh tan A dikurang B. Hasilnya akan menjadi sin dari 2B. Kita bagikan oleh cos dari A tambah B. Kita kali dengan cos A dikurang oleh B. Ini persamaan pertama dari tan A tambah B dikurang tan A dikurang B. Nanti kita rubah persamaan yang bawah dengan menggunakan sifat pada persamaan pertama. Nah, sekarang untuk yang ini sudah saya tuliskan kembali sebagai persamaan kedua. Ini kita hapus ya. Untuk persamaan kedua dan pertama kita gunakan seperti cara pada penjumlahan dari tan A tambah B dengan tan A min B. Sekarang kita substitusikan langkah pertama atau substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua. Sehingga akan mengakibatkan persamaan pertama masuk kemari. Jadi nilai tan A ditambah B kita kurangi dengan tan A dikurang B sama dengan sin dari 2B kita bagi oleh hasil cos A tambah B dikali cos A min B sudah ada, setengah dari cos 2A ditambah oleh cos dari 2B. Nah, otomatis nilai tan A tambah B kemudian dikurang oleh tan A dikurang B, dia akan menjadi 1 dibagi setengah 2 sin dari 2B kita bagi oleh sisanya yang bawah cos 2A ditambah dengan cos 2B. Maka diperoleh persamaan dalam bentuk nilai tan A tambah B dikurang tan A dikurang B. Nah, kita ke contoh nomor 1. Jika nilai dari sin A sama dengan 3/5, sin B sama dengan 5/13, dan sudut B adalah tumpul, nilai dari tan A tambah B ditambah tan A dikurang B. Nah, otomatis ketika sin A-nya diganti depan per miring, kita buat segitiga siku-sikunya, di mana sudut A depannya adalah 3, miringnya 5, kita anggap X pada sisi samping. X sendiri akar dari 5 kuadrat, kita kurangi 3 kuadrat. Akar dari 25 kita kurangi 9, maka diperoleh akar dari 16, hasilnya 4. Maka nilai cos dari A-nya adalah samping dibagi dengan miring, sampingnya adalah X, miringnya 5. Nilai X-nya 4, miringnya adalah 5. Maka untuk mencari cos dari 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A, sama dengan 1 dikurang 2 dikali 3/5 kita kuadratkan, dia akan menjadi 1 dikurang 2 dikali 9/25. Hasil 3 kuadrat 9, 5 kuadrat adalah 25. Karena penyebutnya 25, angka 1 di sini kita buat 25/25. Dikurang 2 kali 9, 18/25. Maka diperoleh 7/25. Sedangkan sin dari 2A-nya sendiri menggunakan sifat sudut rangkap, dia akan menjadi 2 dikali sin A dikali oleh cos A. Sama dengan 2 dikali 3/5, kita kalikan 4/5. 2 kali 3, 6, dikali 4 adalah 24/25. Nah, otomatis untuk yang kedua, sin B, karena sudut B-nya tumpul, maka nilai cos-nya adalah negatif. Ketika dibuat segitiga siku-siku di sudut B, sisi depannya 5, sisi miringnya 13, maka X untuk yang B dengan menggunakan Pitagoras, 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Akar dari 169 dikurang 25. Diperoleh akar dari 144 sama dengan 12.
Tapi kita cukup mencari cos 2B ya. Nah, cos 2B kalau tadi 1 dikurang 2 sin kuadrat, kita pakai sifat yang kedua. 2 cos kuadrat A boleh dikurangi 1. Nah, 2 dikali cos A-nya adalah samping per miring, sampingnya 12 per 13. Tapi ingat ya, ini adalah sudut B. Karena di sini adalah B, kita gunakan B. Sudut B, karena dia tumpul, nilai cosnya negatif. Kita kuadratkan. Maka 2 dikali 144 dari 12 kuadrat minus dikuadratkan positif per 169. Karena penyebutnya 169, maka angka 1 169 per 169. Nilai dari cos 2B-nya diperoleh 144 dikalikan 2 dapat 288 per 169. Kita kurangi 169 per 169. Sehingga cos 2B-nya sama dengan 119 per 169. Nah, sekarang diketahuinya sin 2A 24 per 25, cos 2A 7 per 25, dan cos 2B 119 per 169. Maka nilai tan A ditambah B ditambah oleh tan A dikurang B, dia mengakibatkan hasilnya 2 kali sin 2A kita bagi oleh cos dari 2A ditambah cos 2B dengan sifat tadi ya. 2 dikali sin 2A-nya 24 per 25. Kita bagi dengan cos 2A-nya sudah ada 7 per 25. Ditambah cos 2B-nya 119 per 169. Nah, karena penyebutnya paling besar yang bawah, atas kita kalikan 25 169. Yang bawah kita kalikan 25 dikali 169. Supaya gampang ya. Maka tan A ditambah B ditambah dengan tan A dikurang B, hasilnya menjadi 25 bagi 25 habis, tinggal 2 kali 24 dikali 169. Nah, kemudian yang kedua, 25 bagi 25 habis, 7 kali 169 kita tuliskan dulu, ditambah dengan 119 dikali 169 bagi 169 habis, tinggal 25. Maka nilai tan A tambah B kita tambah dengan tan A dikurang B. Nah, 2 kali 24 dikali 169 menghasilkan angka 8112. Kita bagi dengan 1183 ditambah dengan 119 kita kalikan 25 diperoleh 2975. Maka 8112 kita bagi 8 tambah 7 15, kemudian 30, di sini 41. Ini isi dari tan A tambah B ditambah dengan tan A dikurang B. Sekarang kita ke nomor 2. Jika sin X tambah 2 cos Y sama dengan 89 per 65, 3 sin X dikurang cos Y sama dengan 92 per 65. Nah, untuk setiap X dan Y adalah sudut lancip, maka nilai dari tan X tambah Y dikurang tan X kurang Y itu berapa? Kita jawab pelan-pelan. Untuk nomor 2 ini, ketika sin X ditambah 2 cos Y sama dengan 89 per 65, kita letakkan sejajar 3 sin X kita kurangi oleh cos Y sama dengan 92 per 65. Nah, bentuknya sama, tapi besar koefisiennya beda. Kita eliminasi ya. Kalau kita eliminasi sin X, maka di sini 3 kita kalikan untuk yang atas, dan yang bawah kita kalikan 1. Sehingga menghasilkan sin X kali 3 menjadi 3 sin X, kemudian ditambah 2 kali 3, 6 cos Y, sama dengan 89 kali 3, 27, 26. Dibagi sama 65. Lalu yang di bawah kita kalikan 1, maka tetap 3 sin X kita kurangi oleh cos Y sama dengan 92 dibagi 65. Kita kurangi, maka 3 sin X dikurang 3 sin X habis. 6 dikurang min 1 menjadi 7 cos dari, nah 267 kita kurangi 92. 7 kurang 2 adalah 5. Di sini 26 dikurang 9 hasilnya dapat 17 per 65.
Maka nilai cos Y-nya diperoleh 175 kita kalikan ke bawah per 65 dikalikan dengan 7. Sama-sama bagi 5 ya. 175 kita bagi dengan 5. Nanti dapat 35. Kita bagi dengan 65 dibagi 5 dapat 13. Kita kalikan dengan 7. Maka nanti diperoleh 35 sama dengan 7 kita bagi. 35 bagi 7 adalah 5, diperoleh 5 per 13. Ini baru nilai cos Y-nya. Nah, sekarang kita ganti nilai cos Y ke dalam persamaan 1 ataupun 2. Lebih enak mana bebas, kita gunakan persamaan yang ke 1. Dimana sin X ditambah 2 dikali cos Y sama dengan 89 per 65. Maka sin X-nya diam, ditambah 2 dikali 5 per 13 sama dengan 89 per 65. 2 kali 5 10, lalu pindahkan ruas. Sin X sama dengan 89 per 65, kita kurangi 10 per 13. Samakan penyebutnya 65, bagi 65 1 kali 89. 65 bagi 13 5 kali 10 dapat 50. Nah, kalau sudah 89 kita kurangi 50, maka sin X diperoleh angka 39 per 65 sama-sama bagi 13, 3 per 5. Nah, dari sini kita dapat untuk mencari yang lain, yaitu untuk yang sin X sama dengan 3 per 5, maka kita gunakan Pitagoras, diperoleh sisi depannya adalah 3, kita anggap sudut X di sini. Sisi miringnya adalah 5, kita cari nilai sisi alas, dimana Pitagoras A kuadrat 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. A nya sendiri akar dari 5 kuadrat 25, kita kurangi 9. A sama dengan akar dari 16, hasilnya 4. Sehingga untuk nilai cos X sendiri sama dengan, tinggal kita ambil sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya A dibagi sama 5. Jadi 4 dibagi oleh 5. Nah, di sini kita tadi peroleh cos Y sama dengan 5 per 13. Lalu sin X sama dengan 3 per 5. Cos X sama dengan 4 per 5. Yang belum dapat nilainya adalah sin dari Y. Nah, sin Y sendiri kita menggunakan Pitagoras. Ini adalah sudut Y-nya, sisi samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Maka untuk mencari sisi depannya, B akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Maka nilai B-nya 169 dikurang 25. Diperoleh akar 144 sama dengan 12. Dimana nilai sin Y-nya sama dengan sisi depan dibagi miring. Depannya adalah B dibagi miringnya 13. 12 per 13 untuk nilai sin Y. Nah, sekarang kita nyari nilai sin 2Y sendiri. Nah, menggunakan sifat sudut rangkap, 2 kali sin Y dikalikan dengan cos Y, maka akan menghasilkan 2 dikali 12 per 13 dikalikan dengan 5 per 13. Nanti nilai sin dari 2Y sama dengan 2 kali 5 10 dikali 12 120 dibagi 13 kali 13 169. Nah, sekarang yang berikutnya cari sin 2X, yaitu 2 kali sin X dikali oleh cos X. 2 dikali 3 per 5 dikali 4 per 5 diperoleh 24 per 25. Hasil dari 2 kali 3 kali 4 24, 5 kali 5 25. Kemudian untuk cos 2X sendiri kita gunakan salah satu dari sini. Menggunakan sifat sudut rangkap, 2 cos kuadrat X min 1 sama saja 2 kali 4 per 5 pangkat 2 min 1. Maka diperoleh 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, kita kurangi 1 di sini karena penyebutnya 25, kita bikin 25 per 25. 2 kali 16 32 dikurang 25 dapat 7 per 25. Dengan cara yang sama, cos dari 2Y sama dengan 2 cos kuadrat Y dikurang 1.
Maka dengan menggunakan sifat cos Y-nya adalah 5/13, 2 dikali 5/13 pangkat 2 dikurangi 1. 2-nya tetap 5 kuadrat 25 dibagi 169. Karena penyebutnya 169, angka satunya kita buat 169/169. Nah, 2 kali 25 adalah 50. 50 dikurang 169 nilainya sama dengan min 119/169. Nah, untuk nomor 2 sudah diberitahukan pada perhitungannya diperoleh cos Y, sin Y, cos X, dan sin X, serta sin 2Y, cos 2X, dan cos 2Y. Nah, sebelumnya diketahui bahwa nilai tan A tambah B ketika dikurangi oleh tan A dikurang B, dia menghasilkan 2 sin dari 2B, kita bagi dengan cos 2A ditambah cos dari 2B. Sekarang variabelnya kita ganti. Kalau seandainya tan dari X tambah Y dikurang tan dari X min Y, maka akan menghasilkan 2 kali sin A diganti X, B ganti Y. Maka 2B di sini kita ganti dengan 2Y. Saya bagi cos dari 2A menjadi cos 2X ditambah cos dari 2Y. Dengan mengganti angkanya, maka 2 kali 120/169 kita bagi dengan cos dari 2X-nya sudah ada, yaitu 7/25 ditambah cos 2Y-nya min 119/169. Nah, sekarang kalau seandainya penyebutnya agak susah, kita lihat dulu. Yang atas penyebutnya 169, yang bawah padahal penyebutnya perkalian 25 dengan 169. Karena bentuknya sama, kita ambil penyebut yang bawah. Jadi atas dan bawah sama-sama dikali 25 dikali 169, yang bawah juga sama, 25 dikali 169. Dengan hasil perkaliannya, maka nilai tan X tambah Y ketika dikurangi oleh tan X dikurang Y, dia akan menghasilkan 169 dibagi 169 habis, tinggal 25 dikali 2 dikali 120. Ini yang pertama. Nah, sekarang yang bawah, 25 bagi 25 habis, sisanya tinggal 169 dikali 7. Kita letakkan 7 dikali 169 plus kali min adalah minus. 169 dibagi 169 habis, tinggal 119 kita kalikan dengan 25. Nah, yang atas akan diperoleh angka 2 kali 25 50. 50 kita kalikan 120 menjadi 6.000. Kemudian kita bagi 7 kali 169 kita peroleh 63. 642 tambah 648 11. Kita kurangi 119 kita kalikan 25, diperoleh angka 2975. Nah, sekarang tinggal dikurang. Hasilnya karena 1183 lebih kecil, dikurangi 2975 akan menghasilkan minus. Yang atas 6000. Nah, kita kurangi 1183 dikurangi 2975. Langkah mudahnya karena kecil dikurang besar minus, kita cukup kurangi 2975 dengan 1183. Nah, 5 dikurang 3 dapat 2. 17 dikurang 8 dapat 9. Dan terakhir ini tinggal 28 dikurang 11, maka dapat 17. Jadi hasilnya minus 6000/1792. Boleh disederhanakan sesuai dengan angkanya masing-masing. Ini jawaban dari nomor 2. Kita ke nomor 3. Jika nilai dari 2 sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan 17/10, dan nilai dari sin A tambah B dikurang 3 sin A min B sama dengan 3/20, maka nilai dari tan A dikali kotangan B berapa? Dari soal nomor 3 ada dua buah persamaan. Yang pertama adalah 2 kali sin A tambah B kemudian ditambah dengan sin A min B menghasilkan angka 17/10. Lalu yang kedua yaitu sin A tambah B kita kurangi dengan 3 dikali sin A dikurang B menghasilkan angka
3 dibagi oleh 20. Kita eliminasi, bebas mau hilangkan yang mana, mau sin A min B dulu atau sin A tambah B, silahkan. Tapi coba kita pelan-pelan dimulai dari yang kiri ya. Kalau di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1, kita eliminasi menjadi kita kalikan 1 dan kita kalikan 2. Sehingga kalau dikalikan 1, maka yang atas tetap, yaitu 2 kali sin A tambah B, kemudian ditambah dengan sin dari A dikurang B, sama dengan 17/10. Yang bawah kita kalikan 2, menjadi 2 kali sin A tambah B, kemudian dikurang 3 kali 2 adalah 6, sin A min B, hasilnya adalah 3 kali 2/20. Kita bagi 2, 1, kita bagi 2, 10, menjadi 3/10. Sehingga ketika dieliminasi, kita kurang, ini akan 0, 1 dikurang minus 6 menjadi 7 kali sin A dikurang B sama dengan, karena penyebutnya sama, kita langsung kurangi boleh, atau mau ditulis dulu 17/10 dikurang 3/10 silakan. Maka hasil dari 7 sin A min B hasilnya adalah 14/10. Kita bagi sama-sama 7 semua masing-masing ruas, yaitu 7 bagi 7 habis menjadi 1, sin A dikurang B, dan 14 dibagi 7 adalah 2/10 atau 1/5. Kalau dalam pembagian nggak boleh 10 bagi 7 lagi ya, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Pas kebetulan bawahnya tidak ada, maka angka 10 tetap. Tadi kita dapat sin A min B sama dengan 1/5. Sekarang kita cari nilai sin A tambah B dulu ya. Mau yang atas dulu boleh, yang bawah boleh. Kita pakai yang bawah supaya enak. Nah, di sini di persamaannya adalah sin A tambah B. Kalau dikurang dengan 3 sin A min B, hasilnya 3 dibagi 20. Ketika diganti dengan 1/5, maka sin A tambah B kita kurangi 3 dikali 1/5 sama dengan 3/20. Maka nilai sin A tambah B nya, kalau saya langsung, maka min 3 kali 1 adalah min 3, pindah ruas, maka menghasilkan angka plus 3/5 ya. Nah, jika disamakan penyebutnya adalah sin A tambah B sama dengan per 20, dibagi 20, 1 dikali 3 dapat 3, ditambah 20 bagi 5, 4 dikali 3 adalah 12. Maka kalau dibentuk sederhanakan, menjadi sin A tambah B sama dengan 15/20, atau sama-sama bagi 5 dapat 3/4. Itu untuk jawaban dari sin A tambah B. Oke, kita udah peroleh sin A min B nya 1/5 dan sin A tambah B nya adalah 3/4. Sehingga ketika ditambah sin A tambah B ditambah dengan sin A min B, kita dapat rumus sebelumnya adalah 2 kali sin A dikali oleh cos B. Kemudian yang kedua, karena sin A tambah B ditambah sin A min B, kita ganti dengan angkanya 1/5 ditambah 3/4 sama dengan 2 kali sin A dikali oleh cos B. Kalau disamain penyebutnya, maka jadi 20. 20 bagi 5, 4 kali 1 adalah 4, ditambah 20 bagi 4, 5 kali 3 adalah 15 sama dengan 2 kali sin A dikali oleh cos B. Maka diperoleh hasil 2 sin A cos B mendapatkan angka 19/20. Kita diamin dulu ya. Terus yang kedua, kita kurang sekarang 2 sin A plus B, kita kurang dengan sin A dikurang B, dia akan menghasilkan 2 cos A dikali oleh sin B. Sehingga sin A tambah B nya kita masukkan 3/4, kemudian dikurang oleh sin A min B nya 1/5 sama dengan 2 cos dari A dikali dengan sin B. Sebelumnya saya tukar, kalau ingin kita rubah sin A tambah B nya, maaf, kita ganti 3/4 ditambah 1/5, sehingga ini menjadi sama saja sebenarnya 15 ditambah oleh 4 gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kurang
Maka nanti 2 cos dari A dikali sin B, jika disamakan penyebutnya adalah 20, bagi 45 dikali 3 adalah 15. Kemudian tandanya dikurang, 20 bagi 5, 4, kali 1 adalah 4. Dan ini akan menghasilkan angka 11 per 20. Maka untuk pertanyaan tan A dikali kotangan B, bisa ditentukan dengan jalan sudah diberikan angka masing-masing untuk 2 sin A cos B dan 2 cos A dikali sin B. Nah, masing-masing ruas kita bagi. Andaikan yang sebelah kiri 2 sin A dikali cos B, kita bagi dengan sebelah kiri 2 cos A dikali oleh sin B. Maka hasil sebelah kirinya adalah 19 per 20, kita bagi dengan 11 per 20. 2 bagi 2 habis, nanti akan diperoleh sin A per cos A adalah tan A dikali cos B dibagi sin B adalah kotangan B. Maka yang atas tetap 19 per 20, yang bawah kita balik jadi 20 per 11. 20 bagi 21, maka nilai tan A dikali kotangan dari B menghasilkan angka sebesar 19 per 11. Inilah jawaban dari nomor 3. Nah, sekarang coba kita ganti dengan nomor 4, yaitu nilai dari 3 sin 75 dikali cos 15 ditambah 4 dikali cos 165 dengan dikalikan lagi cos 75. Nah, kita urai ya. 3 dikali sin 75 dikali cos dari 15 ditambah 4 dikali cos 165 dikalikan dengan cos dari 75. Ini kita wajib munculin angka 2. Kita tulis 2 dulu, dikali sin 75 dikali cos 15. Karena soalnya adalah angka 3, maka ada angka lagi di depan sebagai pengali agar hasilnya 3. Caranya gimana? 3 bagi 2, kita tuliskan 3 per 2. Sehingga 3 per 2 dikali 2 adalah 3. Jadi jangan sampai merubah soal. Gimana cara munculkan sebuah rumus tapi tetap soalnya tanpa dirubah. Kita lihat bahwa 3 per 2 kali 2 adalah 3 ya. Sin 75 cos 15 nya tetap. Lalu untuk yang sebelah kanan pun sama. Kita tuliskan 2 dulu. Cos 165 dikali cos dari 75. 4 bagi 2 adalah 2. Nah, sekarang rumus 2 sin cos di sini sama saja rumus 2 sin A dikali cos B. Maka akan menghasilkan 3 per 2. Nah, kemarin rumus 2 sin A cos B diganti dengan sin dalam kurung 75 tambah 15 ditambah sin buka kurung 75 dikurang 15 tutup kurung besar ditambah. Nah, sekarang yang kedua, 2-nya tetap. Nah, sekarang 2 cos cos. 2 cos cos itu sendiri 2 cos A dikali cos B. Ini hasilnya akan menjadi cos dalam kurung A ditambah B ditambah dengan cos dalam kurung A dikurangin oleh B. Nah, sehingga kalau dijumlah menjadi 3 per 2 sin dari 90 ditambah sin dari 75 dikurang 15 60 ditambah 2 dikali cos 240 ditambah cos dari 90. Nah, sin 90 nilainya 1, sehingga kita ganti dengan angka sebesar 1. Sin 60 adalah setengah akar 3 ditambah 2 dikali. Nah, cos 240 ini adalah kuadran 3, pasti minus ya. 240 dikurang 180 adalah 60, berarti cos 60 ditambah cos 90 adalah 0. 3 per 2 kali 1 adalah 3 per 2. 3 per 4 hasil dari 3 per 2 kali setengah kali akar 3 ditambah 2 dikali min cos 60 adalah min setengah ditambah 0. Nah, lepas kurungnya 3 per 2 ditambah 3 per 4 akar 3, 2 kali min setengah adalah min 1, 0-nya tanpa dimasukin lagi ya, sudah pasti 0. 3 per 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1 per 2 ditambah 3 per 4 akar 3. Ini jawaban dari nomor 4.